Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton video ini, marilah kita like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aldini dan rekan saya Amanatus Sarifah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai atomisme logis Bertrand Russell. Di dalam materi tersebut kami akan membahas tentang riwayat hidup Bertrand Russell, pengertian atomisme logis, pemikirannya, dan yang terakhir adalah kelemahannya. Baiklah, marilah kita saksikan. Materi pertama yaitu riwayat hidup Bertrand Russell. Bertrand Russell ini lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1872 dari keluarga bangsawan. Bertrand Russell ini meninggal pada tahun 1970 akibat penyakit influenza parah yang diderita Bertrand Russell. Bertrand Russell ini lahir pada abad ke-19 Masehi. Dia dilahirkan 1 tahun sebelum meninggalnya John Stuart Mill. Ibunya adalah anak Lord Stanley Ardili. Ibunya adalah anak Lord Stanley dari Ardili. Ayahnya Viscount Amberley. Ayahnya adalah anak tertua dari Lord John Russell. Pada usia 4 tahun, ibunya meninggal dunia dan ia diasuh oleh neneknya secara ketat hingga ia masuk Trinity College dengan beasiswa dalam bidang matematika. Kemajuan intelektualnya mulai pelan-pelan ia pindah dari matematika ke filsafat. Bertrand William Russell ini adalah seorang sarjana yang lahir di lingkungan Universitas Cambridge, Inggris. Di Cambridge, Inggris ini Russell banyak belajar matematika, fisika, pendidikan, dan lain-lain. Selama hidupnya, Russell ini banyak menulis buku, diantaranya tentang fisika, tentang filsafat, moral, pendidikan, sejarah, agama, dan politik. Serta salah satu karya terbesar Bertrand Russell ini yaitu yang berjudul Logika Matematika. Selanjutnya yaitu pengertian atomisme logis. Atomisme logis ini adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat menjadi proposisi atomik atau menjadi proposisi elementer. Melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa, setiap proposisi yang ada mengacu pada bagian terkecil dari realitas. Berdasarkan pandangan yang dimiliki, maka kaum atomisme logis bermaksud menunjukkan adanya hubungan yang mutlak antara realitas dan bahasa. Menunjukkan bahwa Leukipos dan Demokritos sebagai muridnya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Para pengikut atomisme ini menunjukkan bahwa dunia alami ini terdiri dari 2 benda. Yang pertama yang mendasar dan saling berlawanan dan tidak dapat dibagi, yaitu atom dan kehampaan. Kata atomis ini ditunjukkan dari kata sifat yang sifat bahasa Yunani yaitu atomos, yang arti harfiahnya tidak dapat dipenggal. Kata atomos ini diubah sejauhan dari kata kerja bahasa yaitu Yunani temnein, memegal.
Atom tidak dapat diisi oleh sesuatu apapun. Sesuatu atom dapat bergerak di kehampaan menuju klaster yang berbeda-beda dan membentuk sejauhan-sejauhan penghambatan. Menurut Aristoteles, atom adalah kenyataan bendawi yang terkecil dan satuan bangunan yang tidak dapat dimusnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemikiran Bertrand Russell. Bertrand Russell termasuk dalam kelompok filosof kontemporer yang pokok kajiannya adalah persoalan logosentris, yakni pengkajian filsafat melalui analisis aturan-aturan kesusilaan kebahasaan. Pemikirannya mengenai tata bahasa logis yang digunakan sehari-hari merupakan suatu paradok terhadap para pemikir Inggris yang cenderung mengedepankan ajaran idealisme. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa kesadaran adalah akses manusia terhadap dunia dan mengetahui manusia berasal pada pengalaman sehingga dapat dipahami dengan cepat dan tanggap dengan bantuan logika dan sesuai dengan realitas. Karenanya, realitas dapat dirasakan adanya sensor atas fakta dan berupa sensasi yang berasal dari indrawi. Bahasa sehari-hari tidak cukup memadai dalam filsafat karena menurutnya bahasa sehari-hari sering memiliki makna dasar yang ambigu sesuai dengan konteks yang terjadi. Atas dasar inilah Russell menciptakan pemikirannya melalui bahasa yang berdasarkan formulasi logika. Dalam hal ini, Russell ingin mewujudkan realitas yang akurat, yang sesuai dengan fakta berdasarkan formulasi logika. Secara mendasar, Russell mengemukakan alasan sebagai dasar pemikirannya. Yang pertama, logika Frege, yang hanya cocok diterapkan pada ilmu hitung aritmatika, tidak untuk diterapkan pada cabang matematika yang lain. Yang kedua, premis Frege tidak dapat meniadakan berbagai kontradiksi yang terdapat dalam sistem logika formal tradisional. Atomisme logis yang disusun Russell memiliki kelemahan yang tampak dari ketidakkonsistennya dalam menolak metafisika. Karena tak dapat disangka atomisme logis mengandung suatu metafisika, sebab teori ini ingin menjelaskan struktur hakiki dari bahasa dan dunia, atau dengan kata-kata lain, teori ini mengatakan bagaimana akhirnya dengan realitas keseluruhannya. Mengatakan bahwa dunia ini diasalkan pada fakta-fakta atomis